Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku semua. Selamat datang di pembelajaran daring mata pelajaran fikih tahun pelajaran 2020-2021. Salam kenal dari Ibu untuk anak-anak semua, kelas 10A, 10B maupun 10C. Semoga kalian semua selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baiklah, pada pertemuan kita yang pertama pagi ini, kita akan bersama-sama membahas tentang ibadah. Berbicara tentang ibadah, tentu yang ada di pikiran kalian itu sholat, zakat, puasa, haji, membaca Quran. Nah, lantas sebenarnya apa sih ibadah itu? Secara bahasa, ibadah itu dapat bermakna at-ta'ah, taat. Ibadah juga dapat bermakna al-khudu', tunduk, adzil, hina, at-tanassuk, pengabdian. 4 kata di atas, at-ta'ah, al-khudu', adzil, at-tanassuk adalah makna ibadah secara bahasa. Sedangkan dalam arti yang luas, ibadah adalah segala sesuatu yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik berupa perkataan maupun perbuatan. Ini pengertian ibadah secara luas. Sedangkan pengertian ibadah menurut ulama fikih adalah semua bentuk pekerjaan yang bertujuan untuk memperoleh ridho Allah dan mengharapkan pahala dari Allah. Ini pengertian ibadah menurut ulama fikih. Lantas, seberapa pentingnya sih ibadah? Ibadah itu jelas penting sekali dalam kehidupan kita. Dasar hukumnya sudah jelas. Ada Quran surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Jadi Allah menciptakan jin dan manusia ke muka bumi ini tidak lain dan tidak bukan adalah untuk beribadah. Kemudian setelah kita tahu definisi ibadah, sekarang kita akan membahas tentang macam-macam ibadah. Macam-macam ibadah ini ada banyak sekali. Yang pertama, kita lihat dulu macam-macam ibadah dari segi umum, secara garis besar. Macamnya ada 2. Yang pertama adalah ibadah mahdhah. Yang kedua, ibadah ghairu mahdhah. Apa itu ibadah mahdhah? Ibadah mahdhah adalah ibadah khusus. Maksudnya apa? Maksudnya adalah ibadah yang tata cara pelaksanaannya sudah diatur, sudah ditetapkan. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat. Sholat ini merupakan ibadah yang waktu pelaksanaannya sudah ditentukan. Waktu sholat zuhur ya sholat zuhur. Waktu sholat maghrib ya sholat maghrib. Kemudian tata cara pelaksanaan sholat juga sudah ditentukan. Sholat itu adalah ibadah yang diawali dengan takbiratul ihram dan diakhiri dengan salam. Rukunnya sholat sudah jelas, tata caranya takbiratul ihram sudah jelas. Inilah yang disebut dengan ibadah mahdhah atau ibadah khusus. Kemudian yang kedua adalah ibadah ghairu mahdhah atau ibadah umum. Maksudnya ibadah yang tata cara pelaksanaannya tidak diatur secara jelas. Contohnya apa? Contohnya adalah menolong fakir miskin.
Untuk menolong fakir miskin, tidak ada ketentuan waktu yang jelas, tidak ada batasan kadar yang jelas. Bebas terserah pribadi masing-masing, yang penting menolong dengan baik. Kemudian yang selanjutnya, macam-macam ibadah dilihat dari segi pelaksanaannya. Dari segi pelaksanaan, ibadah itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ibadah jasmaniyah ruhaniyah, yaitu ibadah yang memadukan antara jasmani atau fisik dan ruhani atau jiwa. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat. Sholat itu ibadah yang memerlukan kekuatan fisik. Kenapa bisa begitu, Bu? Karena dalam sholat itu ada gerakan-gerakan tertentu, jadi butuh fisik yang sehat. Ada takbiratul ihram, ada berdiri, ada rukuk, ada sujud. Kemudian dari segi ruhaniyahnya bagaimana, Bu? Dari segi ruhaniyahnya, sholat itu adalah sebagai sarana komunikasi antara manusia sebagai hamba dengan Allah Sang Pencipta. Nah, ini adalah segi ruhaniyahnya. Kemudian yang kedua, ibadah ruhaniyah maliyah. Artinya ibadah yang memadukan antara ruhani dan juga maliyah atau harta. Contohnya apa? Contohnya adalah zakat. Kita semua tahu bahwa zakat itu adalah untuk mensucikan jiwa dan juga untuk mensucikan harta. Kemudian ketika kita akan membayarkan zakat, kita membutuhkan harta. Ya, sampai sini paham? Kemudian yang selanjutnya, yang ketiga, ibadah jasmaniyah, ruhaniyah, maliyah. Poin yang ketiga ini adalah paket komplit. Ibadah yang memadukan antara jasmani atau fisik, rohani atau jiwa, dan mal atau harta. Contohnya apa? Contohnya adalah haji. Orang yang menunaikan ibadah haji itu membutuhkan fisik yang kuat. Karena haji itu ibadah fisik. Di sana itu nanti tumplek seluruh jamaah haji dari berbagai penjuru dunia. Misalnya saja tawaf. Tawaf adalah mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali. Mengelilingi Ka'bah sebanyak 7 kali itu artinya kita membutuhkan kondisi fisik yang prima, yang bagus. Kemudian dari segi ruhaniyah, haji itu merupakan salah satu rukun Islam. Artinya dengan berhaji itu adalah sebagai upaya untuk mendekatkan diri kepada Allah. Dari segi maliyah sudah jelas. Untuk berangkat haji itu kita membutuhkan biaya yang tidak sedikit. Biaya transportasi berangkat, biaya transportasi pulang, kemudian biaya selama berada di Mekah dan Madinah. Ini adalah macam-macam ibadah dari segi pelaksanaannya. Kemudian masih ada lagi macam-macam ibadah ditinjau dari segi yang lain, yaitu dari segi kepentingannya. Dari segi kepentingannya, ibadah itu terbagi menjadi 2. Yang pertama adalah ibadah fardhi, ibadah perorangan. Yaitu ibadah yang pelaksanaannya kita tidak perlu melibatkan orang lain. Ibadah yang semata-mata itu adalah untuk kepentingan diri kita masing-masing. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat. Sholat itu untuk diri kita. Tidak bisa kita sholat kemudian titip kepada orang lain. Hei, saya nitip sholat zuhur ya misalnya. Tidak bisa. Kemudian macam yang kedua adalah ibadah ijtimai atau ibadah yang pelaksanaannya membutuhkan orang lain atau masyarakat. Contohnya apa? Contohnya adalah zakat. Ketika kita akan membayar zakat, kita membutuhkan orang lain. Siapa itu? Yaitu orang yang berhak menerima zakat. Kemudian untuk selanjutnya,
masih ada macam-macam ibadah dilihat dari segi bentuknya. Dari segi bentuknya, macam-macam ibadah itu ada 5. Yang pertama, berbentuk lisan berupa perkataan. Ini sudah jelas. Contohnya misalnya, membaca Al-Quran, zikir, sholawat, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, perbuatan yang tidak ditentukan bentuknya. Contohnya apa? Contohnya adalah tolong menolong. Ketika seseorang ingin menolong orang lain, itu tidak ada tata caranya bagaimana, aturannya bagaimana, kadarnya seberapa, itu tidak ada. Terserah pribadi masing-masing sesuai dengan kemampuannya. Yang penting disampaikan dengan cara yang baik. Kemudian yang selanjutnya adalah perbuatan yang telah ditentukan bentuknya. Contohnya apa? Contohnya adalah sholat. Ibadah sholat ini sudah ditentukan bagaimana tata cara pelaksanaannya dan bagaimana waktunya. Kemudian yang selanjutnya, ibadah yang cara pelaksanaannya itu berbentuk menahan diri. Contohnya adalah puasa. Puasa adalah ibadah yang menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan puasa. Misalnya makan dan minum. Kemudian yang selanjutnya adalah ibadah yang berbentuk menggugurkan hak. Contohnya adalah memaafkan kesalahan orang lain. Ini tadi adalah macam-macam ibadah dilihat dari berbagai segi. Dan tentunya ada banyak sekali. Kemudian setelah kita belajar tentang macam-macam ibadah, kita juga harus tahu tentang prinsip ibadah. Prinsip ibadah itu ada banyak sekali. Akan tetapi hari ini kita akan belajar 7 prinsip saja. Prinsip yang pertama, bahwa ibadah itu niatnya hanya kepada Allah. Tidak perlu niat beribadah kepada selain Allah. Tidak perlu. Karena Allah adalah Tuhannya kita. Allah adalah Sang Pencipta. Kemudian yang kedua, prinsipnya adalah ketika beribadah itu tulus murni hanya kepada Allah. Tidak ada tujuan lain. Misalnya, saya mau kurban biar dikira saya ini orang kaya, biar dikira saya ini orang dermawan. Tidak boleh. Dalam beribadah itu harus tulus murni kepada Allah, tidak boleh riak, tidak boleh pamer, tidak boleh sombong. Inilah prinsip ibadah. Kemudian prinsip yang ketiga adalah keharusan untuk menjadikan Rasulullah sebagai suri tauladan. Kita semua tahu bahwa Rasulullah adalah uswatun hasanah atau suri tauladan yang baik. Kemudian yang selanjutnya, yang nomor 4, ibadah itu memiliki batas waktu dan kadar tertentu yang tidak boleh dilampaui. Artinya apa? Artinya tidak boleh kebablasan. Misalnya sholat. Sholat itu ibadah yang telah ditentukan waktunya. Sholat zuhur misalnya dimulai dari tergelincirnya matahari. Tidak boleh hukumnya melaksanakan sholat zuhur ketika misalnya masih jam 7 pagi. Masih pagi. Itu tidak boleh karena matahari belum tergelincir. Kemudian yang selanjutnya, ibadah itu harus dibangun atas dasar kecintaan, ketundukan, dan ketakutan serta mengharap pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang keenam, ibadah itu harus seimbang antara dunia dan akhirat. Lah kalau kepengen urusan dunia itu menjadi ibadah, maka kuncinya terletak pada niat. Innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung niatnya.
Jangan sampai seharian penuh beribadah membaca Al-Quran akan tetapi lupa mencari nafkah. Lupa mengurus dirinya sendiri dan keluarganya. Karena dalam maqasid syariah, tujuan syariat, itu manusia juga harus hifdzun nafas, menjaga jiwa. Dari pagi sampai pagi lagi sholat, membaca Al-Quran terus. Sampai lupa makan, lupa kerja. Akhirnya sakit-sakitan kemudian meninggal. Itu tidak boleh. Akan tetapi dalam hidup itu harus seimbang antara urusan dunia dan juga urusan akhirat. Kalau ingin semuanya bernilai ibadah, maka diniatkan saja ibadah. Kemudian prinsip yang terakhir, ibadah itu adalah berprinsip sepanjang hayat. Artinya apa? Artinya dimulai dari orang itu balik dan orang itu berakal sampai orang itu nanti menghembuskan nafas terakhir, dia memiliki kewajiban untuk ibadah. Tidak ada putusnya, tidak ada alasan apapun. Misalnya sholat. Orang yang sehat itu punya kewajiban sholat. Begitu juga orang yang sakit punya kewajiban sholat. Bu, tidak bisa berdiri, sholatnya dengan duduk. Bu, tidak bisa duduk, tetap wajib sholat, sholatnya dengan berbaring. Sudah tidak bisa ngapa-ngapain, Bu, dengan isyarat, dengan kedipan mata. Ini yang disebut dengan ibadah itu harus sepanjang hayat. Itu tadi, 7 tadi itu adalah prinsip-prinsip ibadah dalam Islam. Kemudian, Bu, kita itu setiap hari sholat. Pada waktu Ramadan kita puasa 1 bulan penuh. Kemudian kita juga membaca Al-Quran, kita berzikir. Sebenarnya tujuan untuk ibadah itu apa sih, Bu, tujuannya? Tujuan ibadah adalah untuk membersihkan dan mensucikan jiwa dengan mengenal dan mendekatkan diri kepada Allah serta mengharap ridho-Nya. Ya. Kenapa begitu? Kita itu harus ingat bahwa Allah itu sudah memberi banyak sekali kenikmatan kepada kita. Terutama nikmat sehat yang jarang sekali kita sadari. Maka tidak ada alasan untuk kita tidak mencintai pada Sang Pencipta. Kalau kita sudah mencintai kepada Sang Pencipta, maka otomatis kita pasti akan berserah diri, kita pasti akan tunduk kepada Allah. Kemudian, Bu, apakah ada keterkaitan ibadah dengan kehidupan sehari-hari kita? Tentu ada. Kaitan ibadah dengan kehidupan sehari-hari kita itu sangatlah erat sekali. Kenapa? Karena ibadah itu menjadi faktor penting dalam hidup kita. Kalau kita ingin hidup kita semuanya bernilai ibadah, letak kuncinya hanyalah terletak pada niat. Apa-apa yang kita lakukan, apa-apa yang kita kerjakan, niatkanlah untuk ibadah. Maka dari itu akan bernilai ibadah. Demikianlah penjelasan tentang ibadah yang dapat Ibu sampaikan. Untuk diskusi, tanya jawab, nanti Ibu tunggu partisipasi kalian di Google Classroom. Selamat belajar dari rumah anak-anakku. Kita sama-sama belajar, meskipun belajar dari rumah. Jaga kesehatan. Semoga materi pada pagi hari ini bermanfaat. Kita akhiri dengan bacaan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.